Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara secara filosofis, sosiologis, dan yuridis ternyata memiliki banyak persoalan yang justru menjauhkan negara dari tujuan hukum itu sendiri. Undang-Undang ASN ternyata tidak berpihak kepada cita-cita nasional yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi tujuan dari negara hukum itu sendiri. Undang-Undang ASN telah melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan tentang pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN. Beberapa perubahan tersebut antara lain: 1. Pembagian manajemen kepegawaian ASN. Undang-Undang ASN tidak hanya mengenal pegawai pemerintah sebagai pegawai tetap, yaitu PNS, akan tetapi juga mulai memperkenalkan sebuah sistem kepegawaian baru berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak, yaitu PPPK atau P3K. Namun demikian, Undang-Undang ASN sama sekali tidak menjelaskan alasan dan kriteria mengenai pembagian manajemen kepegawaian menjadi manajemen PNS dan PPPK. Seharusnya terdapat pembedaan berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan jika dikaitkan dengan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau bersifat sementara. Sifat kesementaraan tersebut diperjelas dengan adanya batas waktu bagi pegawai kontrak pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Dengan demikian, seseorang hanya dapat menjadi pegawai kontrak untuk masa keseluruhan paling lama 3 tahun. Batas waktu 3 tahun inilah yang menjadi ukuran dari sifat kesementaraan sebuah pekerjaan. Sehingga apabila sebuah pekerjaan dianggap tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun, maka pekerjaan itu menjadi bersifat tetap karena Undang-Undang ASN tidak memberikan jenis dan sifat pekerjaan bagi PPPK. Bisa saja seorang dengan status PPPK nantinya menjadi pegawai kontrak, namun untuk pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap, karena sama-sama dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap atau tidak sementara. Maka yang menentukan apakah seorang akan menjadi pegawai PNS atau PPPK tergantung kepada peruntungan mereka. Jika bernasib baik, ia dapat menjadi PNS. Sedangkan jika bernasib buruk, akan menjadi PPPK. Tentu saja hal demikian bukanlah sebuah sistem yang baik. 2. Hilangnya status hukum bagi tenaga honorer atau pegawai tidak tetap. Perubahan manajemen aparatur sipil negara juga telah mengakibatkan hilangnya status hukum bagi tenaga honorer atau pegawai tidak tetap yang selama ini telah mengabdi kepada pemerintah. Tidak ada satupun kebijakan yang memberikan perlindungan kepada tenaga honorer akibat perubahan manajemen tersebut. Seharusnya diatur di dalam ketentuan peralihan atau overgang bepalgen. Artinya, perubahan sistem kepegawaian menjadi PNS dan PPK pada dasarnya belum mampu memenuhi azas keadilan dan kepastian hukum terhadap PPK bila dibandingkan dengan PNS itu sendiri. Hal itu juga tercermin dari aspirasi beberapa perkumpulan tenaga honorer yang disampaikan secara langsung dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 2 DPR RI.
Adapun materi muatan rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang ASN antara lain sebagai berikut. 1. Pengangkatan tenaga honorer. Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan secara terus-menerus serta diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Adapun mekanisme pengangkatan tenaga honorer dilaksanakan sebagai berikut. A. Melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. B. Memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik. C. Mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. D. Tenaga honorer dan sejenisnya diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. E. Dalam hal tenaga honorer dan sejenisnya tidak bersedia diangkat menjadi PNS, maka diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Demikian penjelasan Komisi 2 DPR RI terkait rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk dapat menjadi bahan pada pembahasan selanjutnya. Nah, bagaimana? Ini tadi banyak sekali kaitan dengan honorer. Jadi saya usul nih Pak dengan honorer. Jadi honorer ini memang masalah yang never ending ya. Masalah yang tidak pernah selesai. Selalu aja ada honorer yang juga mengaku-ngaku harus diangkat. Ini juga harus diwaspadai. Karena dulu kita menyebut istilah honorer yang tersisa. Ternyata memang sisanya lebih banyak Bapak Ibu sekalian dan sampai sekarang nggak selesai gitu. Nah, bagaimana caranya? Jadi begini. Saya usul kita bisa membuat affirmative policy untuk para guru atau perawat ataupun jabatan-jabatan fungsional yang sekarang ini diduduki oleh honorer. Mengapa ada honorer? Karena pemerintah tidak pernah menetapkan formasi yang jelas untuk guru, untuk perawat dan seterusnya. Diminta 10 dikasih 1, 9-nya diangkat oleh honorer. Jadi justified juga. Justifikasinya ada karena kami butuh dia. Nah, sehingga memang menurut saya, kalaupun mau diadakan tesnya itu adalah tes kompetensi bidang saja. Jadi tes kemampuan mengajar ya, tes terkait dengan bidang pengajarannya. Nggak perlu pakai tes CAT yang sifatnya pengetahuan umum, karakteristik kepribadian dan seterusnya. Karena pasti akan kalah dengan anak-anak muda yang baru lulus sarjana dan seterusnya. Nah, ini mungkin perlu dibikin afirmasi dalam bentuk satu jenis tes kompetensi bidang saja. Kemudian yang kedua, afirmatif passing grade itu mungkin juga bisa diturunkan. Kemudian juga kuota. Jadi saya usul dibuat aja kuota, 90% kuota untuk ASN yang kompetitif. Tapi 10% kuota untuk afirmasi. Ya, dalam konteks untuk menyelesaikan honorer ini. Nah, kemudian dibikin transisi bahwa katakan setelah 5 tahun ini tidak ada lagi pengangkatan honorer. Pengangkatan seluruhnya melalui jalur kompetitif ASN, melalui tes yang selektif. Dan itu harus ditetapkan melalui undang-undang Bapak Ibu sekalian, supaya pemerintah dipaksa untuk mengangkat kebutuhan guru, kebutuhan perawat, dan kebutuhan pejabat fungsional lainnya dalam rangka kebutuhan secara nasional. Nah, apakah mungkin? Ya sangat mungkin kalau terjadi efisiensi, karena sekarang ini terjadi tidak efisiensi. Gubernur DKI pernah mengeluh kepada saya karena dia punya sopir yang sudah tahu semua rute dan kemana tujuan-tujuan dari Gubernur DKI. Tapi waktu dites CPNS, nggak lulus dia. Saya pada waktu itu sudah bilang, Pak, ini memang kan tes P3K itu yang salah. Harusnya lebih kompetensinya. Kalau sudah itu cukup ya, dari track record pekerjaannya, apakah gubernur selama di supir dia sebenarnya sering diajak melenceng ke tempat yang bukan tujuan gubernur.
Nah itu aja kan sudah cukup. Bagaimana karena sikap dia sehari-hari dan bagaimana track recordnya sering ngabsen atau tidak, itu yang dijadikan dasar untuk menerima pegawai-pegawai PPK. Bukan sama dengan tes CPNS mengenai pengetahuan umum dan lain-lain sebagainya itu. Nah, soal pegawai honorer, ya ini memang masalah yang klasik ini dari dulu, dan nampaknya ini salah satu isu seksi dari EUASN yang diangkat oleh teman-teman saat ini. Bagaimana pegawai honorer ini di pasal 131A, 135A ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 itu bisa diangkat menjadi PNS. Nah, saya lihat di draft itu wajib diangkat jadi PNS. Nah, ini memang kayaknya terlalu fait accompli ya. Jadi wajib diangkat jadi PNS dan kemudian diberi pula batas waktu 5 tahun harus selesai pengangkatannya. Dan kita tidak tahu bagaimana kemampuan keuangan negara dalam 5 tahun ke depan, karena apakah sudah ada exercise dari teman-teman ya ketika menyusun RUU ini. Nah, oleh karena itu maka saran saya sebaiknya atau masukan saya sebaiknya ada 2 model di pegawai honorer ini. Dilakukan seleksi CPNS ya, jadi tetap dia melalui pintu seleksi CPNS. Lalu kalau memang nanti yang baik ya itu lulus jadi PNS. Nah, ini tuh juga dalam rangka menjaga kualitas ASN kita ya. Nah, lulus jadi PNS, kemudian kalau tidak lulus atau juga mungkin tidak bersedia diangkat ya sebagai PNS, itulah yang dijadikan P3K. Jadi tidak automatically semuanya jadi PNS. Ada yang melalui seleksi jadi PNS, kemudian yang kedua yang tidak lolos baru menjadi P3K. Nah, itu saran atau masukan saya yang keempat. Barangkali